Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita buka acara pada pagi hari dengan doa ala hari kita. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Nur Khalilah SPDSI. Kepada beliau kepada tamu undangan kami mohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Duku Tengah, Bapak Haji Husnul Harabik. Yang kami hormati Ibu narasumber, Ibu Pira Melewati Ramata, sarjana hukum. Beliau dari UPT di PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Sebagai narasumber di sini, beliau juga lawyer. Salam hormat Ibu. Bapak Ibu guru SDN Duku Tengah dan Bapak Ibu wali murid kelas 4, 5, dan 6 yang kami banggakan. Puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim, kita diberi kesempatan untuk bertemu dalam kegiatan penyuluhan anak-anak terhadap orang tua yang dengan keadaan sehat walafiat panjenengan semuanya bisa hadir di sini memenuhi undangan kami. Yang pertama undangan dari SDN Duku Tengah. Yang kedua juga panjenengan saya undang sebagai masyarakat Desa Duku Tengah. Jenengan mempunyai dua peran. Peran sebagai orang tua, juga peran sebagai warga. Salam agar selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu wali murid semua yang berbahagia, kami punya tujuan khusus mengundang panjenengan semuanya dalam rumah Bapak Ibu. Kita melihat fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat kita, di tetangga-tetangga desa kita, di lingkungan yang lebih luas, di kabupaten, di tetangga dan kabupaten. Panjenengan punya putra dan putri yang menginjak masa remaja, betul betul? Betul. Panjenengan punya tanggung jawab besar untuk mendidik, untuk membesarkan putra putri panjenengan. Panjenengan punya kewajiban tersebut harus benar-benar dilakukan. Jangan sampai lengah. Di penyuluhan ini, di sosialisasi ini, harapan kami panjenengan punya ilmu khusus. Bagaimana cara melindungi anak-anak saya? Bagaimana cara kita membesarkan anak-anak? Bagaimana kita tahu ancaman-ancaman yang ada di sekitar kita? Kalau panjenengan lihat berita Bapak Ibu barusan yang mengiris hati kita di Surabaya, saya baca dari suara Surabaya,
ada anak SMP memperkosa temannya perempuan. Ada 5 atau 6 laki-laki berusia SMP memperkosa temannya perempuan dan di video. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Apakah menyalahkan anaknya atau orang tua atau sekolahnya? Kita semua bertanggung jawab. Baru lagi beberapa hari kemarin ada anak usia SD pergi katanya di Kupang. Kalau banyak dengan baca berita, ada 3 anak cantik gandol trek. Dapat 2 hari, 1 pulang ditemukan satpam sekolah di tol. Dapat 2 hari lagi, hari ke-4 atau ke-5 ditemukan kalau nggak salah di jalan perempuan usia SD dari Simo, Surabaya. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Dan tidak luput dari peran kita sebagai orang tua. Kita tidak bisa menyalahkan anak sepenuhnya, tidak bisa menyalahkan lingkungannya sepenuhnya, masyarakat sepenuhnya ataupun sekolahnya. Kita semua punya tanggung jawab yang sama. Di mana-mana kita punya tanggung jawab yang sama terhadap anak didik kita. Nah, tujuan kami mengundang panjenengan semua ke sini untuk mendapatkan sedikit ilmu untuk menghindarkan anak-anak dari ancaman, dari kegiatan hal-hal yang tidak kita inginkan tersebut. Jadi panjenengan nanti mendapat pengalaman yang disebutkan oleh narasumber apa dampak dari kegiatan-kegiatan kenakalan remaja, apa ancaman-ancaman yang timbul di lingkungan kita. Jadi jangan sampai anak-anak kita ini terjerumus, terjerat dalam hal-hal yang negatif. Itu masih kenakalan. Belum hal-hal yang lainnya, misalkan kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya. Jadi di sini nanti panjenengan akan mendapatkan sedikit ilmu, akan mendapatkan sedikit wawasan bagaimana caranya kita menjaga anak-anak kita agar tidak terjerumus. Apakah Bapak Ibu di sini setuju dengan tujuan program SDN 2 Tengah ini? Setuju ya? Apakah hal ini bisa dikatakan hal baik? Nah, maka dari itu saya harap panjenengan nanti bisa menyimak dengan sebenarnya. Jika ada hal yang mengganjal, nanti ada sesi tanya jawab panjenengan tanya. Entah itu masalah terhadap anak-anak atau masalah yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Karena narasumber kita selain dari PPH yang mengurusi langsung perlindungan perempuan dan anak, dan beliau juga sarjana hukum, juga sebagai lawyer pengacara yang bisa memediasi satu permasalahan, tidak hanya di situ, masalah yang lain-lain juga bisa menjadi nanti jika mempunyai masalah meminta tolong bisa langsung ke Bu Fira. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dalam dari Abu Badaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bismillah, alhamdulillah, berguna beberapa SDN di Kesanto Balikpapan serta Bapak Ibu Guru, berguna narasumber dari izinkan saya berdoa sesuai Al-Quran. Untuk yang akan mulai, mohon mengikuti doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syukur, hamdan na'im, hamdan yufi'u amrika fi Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu nyate mawon monggo hidayahnya pengen santen mati. Oke. Nyate teh positif Ibu. Pagi. Suaranya kurang kencang. Saya minta maaf ya karena kondisinya lagi nggak begitu bagus. Nama saya Fira Meirawati Ramita, seperti yang sudah ditulis. Hari
hari ini kita kumpul di sini mau bahas soal anak-anaknya jenengan, anaknya Bapak Ibu. Saya terima kasih karena ada Bapak juga yang hadir di sini, karena semata-mata pendidikan dan pola asuh anak itu tidak hanya ada pada ibu, tapi Bapak juga harus punya peran. Dan saya terima kasih karena sudah hadir juga. Berarti yang ada di sini juga peduli lah sama anak-anak. Saya di UPT DPPA sudah berapa lama ya? Tahun ini masuk tahun ke-19. Jadi saya hanya ngurusi masalah perempuan sama anak. Dan mungkin ibu atau bapak yang di sini sudah pernah ketemu sama saya? Yakin? Yakin nggak pernah ketemu sama saya? Yakin. Ya, saya ini orang paling terkenal Bu, saksi wajib. Masa nggak pernah ada yang tahu saya? Jangan ya. Kalau kenal sama saya, pernah ketemu, tahu sama saya, berarti Ada masalah. pintar ternyata ya. Kalau sudah pernah ketemu sama saya, berarti sudah pernah punya kasus. Yang saya tangani khusus untuk memang hanya kasusnya perempuan sama anak-anak saja. Mulai dari KDRT, tahu KDRT? Kasusnya anak-anak, mulai dari pelecehan seksual, perkosaan, cabul. Beda kok nggak ya dari ketiga yang saya sebutkan tadi? Bedanya apa? Lebih berat, lebih ringan. Lebih berat yang mana? Lebih berat perkosaan. Lebih berat ke perkosaan. Kok bisa? Karena statusnya sudah. Karena statusnya, karena dipaksa. Berarti kalau cabul nggak dipaksa? Gak ringan. Dipaksa apa enggak? Kalau dilecehkan, dipaksa apa enggak? Paksa. Kenapa jadi kasus? Karena kita tidak mau digitukan. Cuma tingkatannya memang berbeda. Terus lagi yang saya tangani kasus bullying. Yang lagi marak sekarang sekolah-sekolah itu bullying. Dan bullying ini dampaknya sampai ada yang sampai bunuh diri. Nah, itu yang paling parah. Terus yang kita tangani juga kasus perdagangan orang. Apa ya perdagangan orang? Masa orang diperjualbelikan? Ya, ada yang kalau rata-rata yang diperjualbelikan adalah anak bayi. Jadi diijon. Jadi masih di kandungan, di rahim, diijon istilahnya. Nanti kalau sudah lahir, biaya persalinannya dibayar, anaknya diambil. Itu masuk juga ke trafficking. Yang kemarin yang terbaru yang saya tangani, anak umur 14 tahun dijual sama temannya sendiri. SMP ya. Yang paling kecil yang saya tangani 3,5 tahun, disetubuhi sama bapak kandungnya. Jadi jangan salah ya, kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di saya, pelaku itu justru orang-orang terdekat, tetangga kos, bapak tiri, guru ngaji, guru olahraga, kepala sekolah, ada. Aman, Bu. Aman. Jadi ada. Kasusnya kemarin kelas sekolah ada. Masih SD, ada kelas 4, 5. Boten. Latihan. Oke. Jadi justru orang-orang terdekatlah yang jadi predator. Dan Bapak saya peringatkan saya minta maaf ya, saya berdiri. Saya peringatkan anaknya kalau punya anak perempuan, kalau dia sudah menstruasi atau kakak-kakak sudah masuk SD, sebaiknya tidak lagi satu kamar. Anaknya biar tidur sendiri, dapat kamar sendiri. Karena ada kejadian, anaknya sudah kelas 1 SMP masih dimandiin sama bapak
ya. Nggak boleh. Katanya kalau zaman sekarang kan ya, jangan ya Dek. Kok saya bilang jangan ya Pak. Nggak boleh. Karena saya punya kasus incest. Incest itu yang pelakunya saudara ya. Itu yang anaknya sampai jatuh cinta sama bapaknya. Jadi ketika bapaknya mau menikah dengan orang lain, anaknya bunuh diri. Dia sayang tangannya. Istilahnya anak sekarang bangkut, ya. Jadi bapak sama ibu harus paham sama istilah-istilah kekinian anak-anak Gen Z, ya, Gen Z. Anaknya bapak ibu sekarang itu masuknya gennya Gen Z dan generasinya generasi strawberry. Paham nggak generasi strawberry? Generasi strawberry itu luarnya tok keras, dalamnya rapuh. Disenggol dikit, nangis. Dibentak dikit, nah. Dan saya berharap bapak ibu ketika terima laporan dari anaknya tidak serta-merta ya, tidak serta-merta diiyakan, tapi di cross check. Kita masuk. Kekerasan itu macam-macam, ya. Mulai dari kekerasan fisik, kalau fisik jelas, ya, ada bekas luka di badan. Yang kedua kekerasan psikis, yang ketiga kekerasan seksual. Dan Sidoarjo ini lagi tinggi kasusnya untuk kekerasan seksual. Yang kemarin baru saya tanya kasus trafficking, korbannya ada 4. Jadi temannya SMP ini dia miming-mimingin temannya gini, kamu nggak pengen kamu yang sepatu kayak punya merek ya, kamu nggak kepingin kamu punya HP iPhone, namanya anak, nemenin tok kok, atau video call aja kok. Hati-hati ya, anak-anak sekarang punya pegang HP semua ya, bilangnya cuma video call. Sekarang ini HP itu ada aplikasinya, ketika video call bisa direkam. Anak-anak yang terlalu diam di rumah, jangan berpikiran yang akhirnya, oh enggak, anak saya baik-baik aja kok, anak saya nggak ngapa-ngapain kok di rumah, dia di kamar. Justru hanya di dalam kamar yang disediakan fasilitas dalam artian ada TV di kamar, ada laptop di kamar, ada komputer di kamar, pegang HP di kamar. Jangan dikira ya, mereka itu baik-baik saja. Jangan-jangan di dalam mereka video call. Awalnya. Terus yang kedua suruh buka baju. Karena yang telepon pengen tahu, susumu sudah tumbuh belum? Payudarmu sudah tumbuh apa belum? Ya sudah, nggak percaya. Coba dia buka. Nah, ketika begitu direkamlah sama yang telepon. Ketika nanti ditelepon lagi, diminta untuk ketemu sama dia, nggak mau, nanti video tak sebar. Kalau masih ancaman, nggak bisa dilaporkan, nggak ada masalahnya. Tapi kalau video itu sudah disebar, baru bisa. IT-nya baru keluar, cybernya baru bisa. Tapi kalau masih sekedar ngancam, nanti videomu tak sebar. Dan bapak ibu harus cek berkala HP-nya anak-anak. Kalau bilang Pak TT, paham nggak Pak TT apa? Hah? Pak TT itu Pak Tete. Jadi anaknya disuruh foto nggak pakai baju. Ada apa? Bugil. Makanya cek berkala. Kalau bisa HP-nya anak-anak itu di-cloning. Ya. Mereka buka apa aja di YouTube, mereka buka apa aja gamenya. Jangan game itu sekarang iklannya horor. Nggak pakai baju lah, yang ini yang ciuman di situ lah. Dan kasus yang paling kecil saya tangani anak kelas 2 SD di Candi. Laki-lakinya ada 3, perempuannya 1. Yang 2 disuruh jaga, yang 1 naikin yang perempuan. Jadi, dan tempatnya di mana? Di sekolah. Kok bisa sampai nggak tahu? Ternyata apa?
ada ruang kelas yang tidak dikunci, akhirnya masuk. Ketahuannya ya karena dia ada guru yang kita masuk ke sekolah, kita sosialisasi soal begini nih, terus dia paham, oh ternyata itu nggak boleh. Jadi toilet di sini terpisah nggak Pak? Terpisah. Tempat paling rawan kalau di sekolah adalah toilet dan tempat wudhu di musola. Itu tempat paling rawan untuk anak-anak melakukan tindak kejahatan. Mulai dari direkam di kamar mandi, melorotin celana temennya. Ini kejadian nih keriangan. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini itu memang yang real terjadi. Yang paling kecil saya tangani anak kelas 5 SD umur 10 tahun hamil. Anak sekarang menstruasinya maju, gak sama kayak zaman kita dulu. Kalau zaman saya menstruasinya kelas 1, kelas 3 SMP. Kalau anak sekarang kelas 3 SD sudah menstruasi. Dan curiga, harus curiga ketika dia menstruasinya konstan atau rutin, tiba-tiba dia tidak mens. Nanti kalau dia bilang enggak kok, paling cuma stres, jangan percaya ya. Klien saya awalnya juga seperti itu, dia bilang nggak apa-apa kok, orang tuanya yuk nggak care sama sekali, nggak peduli sama sekali. Akhirnya hamil kan? Ketika diperiksa di kepolisian, dan itu pelakunya bapak ini. Ketika di kepolisian ini apa? Kok gerak-gerak dipukulin perutnya? Karena dia nggak tahu. Gitu. Ya, dan kalau anak-anak bercerita soal temanku tadi loh Bu, misalnya ya, kebanyakan ya anak-anak ini kalau dia lihat TV atau kalau pas lihat HP di TikTok atau di YouTube, dia biasanya temanku kemarin udah dipegang, temanku lo kemarin diginikan. Jangan langsung dipotong, dengarkan, ikuti alurnya anak, dan jangan ojo-ojo dulu, nggak boleh, karena anak akan berhenti seketika dan tidak mau cerita. Dengarkan versinya dia, ya. Nanti kalau kak, dek, yang dipegang siapa aja? Kakak dipegang juga enggak? Yang dipegang di bagian mana saja? Jangan dengan nada yang lebih tinggi. Usahakan setara sama nadanya anak. Karena ketika nadanya ibu atau bapak lebih tinggi, anak-anak akan berhenti. Karena dia ngerasa bahwa oh mamaku marah, oh bundaku marah. Jadi kenapa kalau kita di BPA ngomongnya ngikutin anak? Jadi nggak bisa kan? Jadi kita lihat alurnya. Tapi perbedaan perlakuan itu tidak bisa sama. Kalau kita ngomong itu nggak bisa sama. Lihat kasusnya, lihat usia anaknya. Kalau misal saya sama anak yang sudah SMA, ya juga ya nggak bisa. Kalau saya ngomong sama kayak anak SD, karena kalau kadang kasus saya yang anak SMA, rata-rata pelakunya dengan pacarnya. Sudah tahu begitu. Loh, gitu itu udah dilakukan di rumah. Loh, ada orang tuanya. Loh, kok nggak disuruh pulang? Loh, di situ sampai jam 11 malam kok nggak diusir? Saya bisa begini. Ya, apa sih orang tua ini? Anaknya bapak ibu kalau dolen kelamaan dicari apa orang? Ojo nggak dicari loh. Aset itu aset. Itu investasinya bapak ibu ke depan. Kalau ada apa-apa sama anakmu yang rugi semua. Dan kalau anaknya ibu yang semula cerianya bukan main, tiba-tiba dia langsung melarikan diri. Jadi diem, sekolah nggak mau, pergi sama temennya nggak mau, itu juga wajib curiga. Karena apa? Berarti ada yang tidak nyaman di sekolah. Berarti ada yang tidak nyaman dengan temannya. Ada klien saya yang nggak mau ngaji, dipaksa, nggak mau balik ke pondok, dipaksa. Ternyata apa? Dia di pondok disetujui sama yang punya pondok. Kenapa
disetubuhin, cuma dipegang-pegang aja, dipangku, bilangnya diajarin, dipangku jarinya ya. Jangan salah loh ya, walaupun jari itu bisa robek, cuman hasil visumnya akan beda. Ya, visum itu jadi gini, kalau ada kasus kekerasan seksual terutama, visum itu diperlukan untuk jadi satu bukti surat. Itu untuk pendukungnya. Nah, visum ini nanti yang menentukan, oh dia ini melakukannya dengan terpaksa, dengan sukarela, atau hanya jari yang masuk, atau penis yang masuk. Itu hasilnya akan berbeda. Kalau orang awam nggak akan paham. Dan yang punya anak laki-laki, jangan, oh nggak apa, anakku laki kok, aman, tenang. Jangan. Kasus saya di Waru, tukang pentol di sekolah, dia sodomi ada 30 anak. Jadi anak laki-laki itu dimasukkan ke kontrakannya dia satu-satu. Dan bilang ya Bu, bilang ke anak-anak, tubuhmu itu adalah milikmu. Orang lain gak boleh pegang. Terutama area bibir, payudara. Dan bapak sama ibu gak usah khawatir bilang, oh ini nenek muda ya. Jangan pernah pakai istilah. Anak itu akan mengalami kebingungan tentang organ seksualnya. Jadi kalau itu penis, bilang penis. Yang fungsinya pakai bahasanya anak-anak. Saya sudah hampir sebulan ini batuknya nggak berhenti, nggak tahu kenapa. Jadi kalau ngomong vagina ya vagina yang buat pipis, diterangkan fungsinya. Ini payudara, ini vagina. Dan yang nggak boleh dipegang ya bibir, payudara, vagina, dan pantat. Kalau ke dokter didampingi, jangan pernah mau kalau dokter itu bilang masuk aja sendiri, nggak boleh. Karena ada kejadian dokter juga cabuli anak yang di Jombang itu ada sekitar 60 anak yang dicabuli. Ya, dunia ini semakin lama semakin tua, semakin mengerikan. Saya nggak nakut-nakutin ya, tapi ini adalah pembelajaran supaya apa? Anaknya bapak ibu aman. Kalau anaknya bapak ibu yang biasanya cuma mandi sehari cuma 2 kali lah, dia akhirnya jadi sering mandi, itu juga harus dicurigai. Karena apa? Pasti ada sesuatu yang sedang menimpa dirinya. Dia ngerasa bahwa dirinya kotor. Celana dalamnya masih dicucikan atau sudah cuci sendiri? Masih dicucikan. Lihat ya, dicek keputihan atau tidak. Nih, monggo. Lagi gue sampai semak, mantap dan jari. Jadi ya, cek. Jadi cerewet itu lebih baik, ya. Jangan terus kalau ibu dijawab sama anaknya, oh iya, gitu. Gak boleh. Sekarang mulai banyak baca, mulai kritis sama anak-anak. Posisikan ya, ada yang orang tua zaman sekarang itu kan ada yang jadi teman, boleh. Posisikan kalau memang perlu jadi teman, tetapi peran sebagai ibu, sebagai bapak tetap harus ada. Kadang kalau bapaknya, kadang anak perempuan itu memang lebih dekat sama bapaknya. Misal saya lebih dekat sama bapak saya daripada sama mama saya. Saya lebih nyaman cerita sama bapak saya daripada ketika cerita sama mami saya. Jadi biasanya kalau zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang ya, ngikutin trennya anak-anak, ngedate sama bapaknya, ngobrol, gali. Sama ibu juga boleh. Kak, ayo kak, me time sama mama. Dan ingat ya, kalau puji anak boleh di depan banyak orang. Tapi kalau marahin anak gak boleh. Jangan sampai marahin anak, ngilok anak itu di depan ada teman, apalagi ada anak yang dikagumi di situ. Jangan. Saya punya kasus di Sepanjang. Bapaknya dia pulang telat, diantar sama jadi yang antar laki-laki. Kebetulan ini masih mau dalam tahap mau pacaran.
diantar pulang, ditanya, dimarahin, Roni, kues dunia. Di depannya laki-laki ini. Tahu apa yang dilakukan? Kaburlah si anak, jual dirinya, posting di Facebook, posting di mana-mana, gratis sama saya, ikut pangnya Indonesia sama pangnya luar negeri itu berbeda. Kalau pangnya luar negeri dengan anaknya orang-orang mapan. Kalau pangnya yang di Sidoarjo, pangnya yang di Indonesia, rata-rata yang orang menengah ke bawah. Akhirnya anak ini disetujui sama 50 anak pang. Tidak mau pulang, sampai detik ini tidak pulang. Ketika saya bilang, dia kabur ke Malang, saya bisa cek, saya lacak, anaknya posisinya di mana. Saya ambil, saya pulangkan. Hanya bertahan seminggu, 2 minggu. Karena apa? Orang tua tidak komit. Kalau nggak boleh pakai HP, orang tuanya juga harus konsekuen, nggak pakai HP di depannya anak. Sekarang nggak bisa ya melarang anak cuma ngomong ojo HP-nya terus. Matamu nanti distraknya, jadi pengalihannya harus substitusinya harus ada. Melarang toh, mari ngono nggak ada pengganti nih. Dan terus anak ini bengong-bengong. Ya nggak bisa. Kalau anaknya ibu dilarang pakai HP, dia senang nari, fasilitasi kursus nari. Kalau dia senangannya gambar, ya fasilitasi beli buku gambar. Kasih, bikin lagi dia. Kalau saya, misalnya masuk ke sekolah, saya sampaikan bikin kontrak belajar. Yang di rumah bikin kontrak dengan anak, tempel hukumannya, suruh dia yang pilih. Ketika dia tidak melakukan A, B, C, D, E, hukumannya ini. Sekolah juga begitu. Silakan. Kaji kalau anaknya melanggar ini, hukumannya piket kelasnya ditambah. Yang biasanya seminggu sekali ditambah jadi seminggu 2 kali. Kalau dia parah seminggu, dia harus. Sekarang tidak zaman ya, didik anak pakai kekerasan itu wes tidak bisa. Tambah ada karu. Lihat ya, balik lagi ya. Kalau anakmu tiba-tiba jadi diam, tanyanya cari momen yang pas. Gak terus dia diam terus, jangan. Anak sekarang itu rumit dan ribetnya itu melebihi kita. Yang mikir harus kerja, harus cari duit. Jadi DE itu yang masalah hanya gak disopo ambil koncoi, gak punya barang kode ambil koncoi. Sudah dipikirnya tidak tahu apa. Gitu ya. Ingat pesan saya ya. Bilang ke anaknya, tubuhmu adalah milikmu. Gak boleh ada orang lain yang pegang. Kalaupun Kak, nanti kalau ada yang iki loh, mau tak kamu permen, bilang enggak, sudah dibeliin sama bunda. Oh enggak, sudah dibeliin sama mama. Iki lo ono es degan, ono es campur seger loh. Ayo boleh mau merenin. Bilang ya ke anak-anak, jangan dibonceng sama, kalau digerakkan nggak usah. Karena anak-anak sekarang, loh aku lo kenal soalnya. Dan modusnya sekarang, kenalan dulu. Ya, dibilang walaupun kenal, kalaupun itu enggak, sebisa mungkin difasilitasi di rumah. Jangan sampai anak-anak ini jadi latah di luar. Pengen sosis harus dapat dari orang lain, pengen ini harus dapat dari, jangan. Upayakan yang di rumah difasilitasi, tapi ya nggak harus semuanya dituruti, sesuai dengan kemampuannya bapak sama ibu. Anak nggak perlu sih dimuanja, tidak, nggak boleh. Saya juga nggak menyarankan yang seperti itu. Ya, terus kalau sudah ada yang hendak pegang, bilang, teriak, minta tolong. Teriakin maling kalau perlu, nggak apa-apa. Lari sekencang-kencangnya. Kalau saya kan nggak mungkin lari. Kalau saya tak jodoh sekali sama dia. Jangan salah loh ya. Dalam usia saya yang seperti ini pun, saya sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Terutama sama teman-teman saya lawyer yang laki-laki. Kalau saya nggak jaga diri saya, wah habis saya. Kadang orang-orang kan dia paham hukum, ngerti, ngomong
pegang-pegang lagi. Dan yang bisa memutus siklus ini ya hanya yang bersangkutan. Misal saya yang dilecehkan. Kalau saya pertama dicolek, saya diem. Lama-lama dirangkul, saya diem. Lama. Nah kalau saya sudah dia mau colek, karena kejahatan itu bukan hanya karena ada niat, tapi juga ada kesempatan. Bapak Ibu yang di sini, saya berharap tidak terjerumus ke hal-hal yang demikian. Karena kasus yang saya tangani banyak juga ya, ngapunten, tak singgung sedikit, reunian, CLBK, akhirnya cerai, akhirnya batin. Jangan ya, nggak boleh, nggak boleh. Jangan ya, Bu. Jangan ya, Pak. Marah saya nanti. Karena banyak ternyata kasus saya yang demikian itu. Karena dulu saya juga nangani kasus perceraian yang basicnya memang ada kekerasannya. Saya bisa diakses gratis kalau backgroundnya adalah kekerasan. Tadi kalau Bapak Prastonya bilang bisa menyelesaikan kasus lain, boleh, tapi ada tarifnya. Kalau terkait sama perempuan sama anak gratis, tapi kalau yang lainnya dia bayar. Saya kan juga butuh berlian, gitu geng. Jadi monggo kalau ada pertanyaan, karena biasanya kalau hari Sabtu saya lagi bobo cantik ya. Ini saya ada di sini. Kalaupun ada pertanyaan yang seputar permasalahannya rumah tangganya jenengan, masalah sama anak-anaknya jenengan, monggo ditanyakan saya. Karena saya hari ini limited edition. Sekian dari saya, monggo interaktif aja sama saya. Maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paling murid kelas 6. Ya, izin bertanya Bu. Bullying itu kan tidak selalu tentang menyakiti fisik ya, tapi juga melalui verbal. Kalau kita nggak pegangin HP juga anak dapat informasinya juga mengenai sekolah, informasi materi lain juga melalui HP. Nah, kan terkadang anak-anak kan itu juga sudah mulai mengakses media sosial. Nah, ini kan kadang kan bullying itu kan juga lewat verbal ini ya. Untuk mengatasi hal ini atau terus untuk pelaporan hal seperti ini itu gimana? Baik, terima kasih. Mohon izin Ibu Fira. Jadi disampaikan di awal terkait pembicaraan di awal yang kasus di Surabaya terkait masalah anak yang sampai bandul ketemu di Jawa Barat. Mungkin terkait masalah bullying dan sepanjang yang terkait dia itu anak kamu. Kebetulan ini Bu, yang saya tanyakan, kebetulan saya punya 3 anak perempuan dulu. Nggak tahu kan apa namanya, mungkin saran aja Bu. Gimana kalau saat ini kan terkait masalah HP itu kan lagi apa namanya booming Bu ya. Saran Ibu ketika malam itu kan biasanya kan anak kan setelah belajar itu kan dia nggak ada apa ya, untuk biasanya kan kita kan kalau saya kan tinggal di perumahan di belakang itu biasanya kan kalau di perumahan itu kan jam 9 dia sudah seperti itu. Bagaimana cara untuk istilahnya itu memberi saran kepada anak bahwasanya besok ini sudah waktu yang sekolah, kita harus prepare terkait masalah buku atau apa dan lain sebagainya. Terus yang kedua terkait masalah mungkin itu mungkin di apa ya, kalau untuk istilah kan kecenderungan kan dekat dengan ayahnya. Mungkin bisa diberikan saran terkait masalah wacana seorang anak yang menginjak usia 10 tahun itu caranya untuk sebenarnya dia memberi apa ya, curhatan kepada orang tuanya khususnya ayahnya itu gimana caranya supaya dia bisa
cerita tentang apapun yang ibu sampaikan tadi di awal, ibu sampaikan kan dekat dengan ayahnya. Seperti apa metodenya, seperti apa supaya kita bisa ada impact timbal balik kedekatan orang tua sama anak, terutama anak perempuan begitu. Mohon sarannya, berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya tadi di pesannya memang penekanannya ke kekerasan seksual. Sebetulnya yang lagi marak di sekolah-sekolah itu memang bullying. Bullying itu terbaginya macam-macam. Fisik, verbal itu tadi ya, psikis, maksudnya ke psikis. Terus yang paling banter hari ini itu adalah cyberbullying. Cyberbullying itu pembuliannya lewat medsos, baik di grup WhatsApp, TikTok, apa aja ya, anak-anak. Karena gini ya, karena terus terang saya tidak bermedsos, saya tidak punya satupun akun medsos. Karena apa? Karena saya tidak siap dengan resiko dan konsekuensi dari bermedsos. Dan mulut saya ini jahatnya luar biasa. Apalagi ketika saya surfing, ketika saya berselancar di dunia maya, yang tidak ada yang mengendalikan, tidak ada yang bisa melihat, jari ini luar biasa jahatnya. Makanya saya nggak mau bermedsos. Caranya gimana supaya anak-anak ini, karena HP saya kan mengatakan tidak melarang sama sekali. Saya kan bilang kalau ibu melarang harus ada substitusi, ada penggantinya, bikin perjanjian seperti yang saya bilang, bikin kontrak sama anak-anak. Hukuman yang bisa diterapkan ke anak-anak. Kalau zaman saya dulu, kalau saya nggak patuh, namanya penggaris ya, itu dipukul, paha saya itu merah, dicubit itu sudah kapan-kapan. Yang namanya di sini dipukul pakai penggaris itu ya, use makanan tiap hari. Kalau nggak bisa, ada tembok. Tapi kalau itu diterapkan sekarang yo, situ anaknya bapak ibu gak karu-karuan. Saya kelas 2 SD sudah dilempar pakai penghapus. Tapi kan saya gini kan, gurunya nggak mau marah-marah. Saya sadar kok kalau saya ini nakalnya luar biasa, saya itu sadar. Tetapi kalau bapak sama ibu ngomong, anjing yang bikin rumah kamu, ingat loh ya, omongan itu adalah doa. Nggak boleh. Sekarang itu kosakata, jadi bapak ibu harus kaya luar biasa tentang kosakata itu. Jangan bilang nakal, ya Allah anakku banyakin nakalnya yo. Luar biasa loh akalmu itu Kak. Boleh dipakai yang positif. Alangkah baiknya akalmu yang panjang ini tadi loh. Ya kamu kan ya tahu tuh caranya. Oh ya udah nanti tak gini kan, supaya aku bisa pergi. Oh supaya aku bisa. Apa akalmu untuk mengelabui budaya itu luar biasa. Alangkah baiknya kalau akalmu yang panjang ini tadi dipakai. Oh ya pecahan ini kerjaan matematika ya oh ya. Dan kalau anak-anak mau tidur ya, antara sadar dan tidak sadar, antara dia masih sadar mau ke tidur, biasanya diantar nggak anak-anak kalau tidur? Diantar itu artinya ditungguin, bisnis. Jangan lo ya, menyelimuti anak-anak, jadi pakaikan selimut, itu efeknya luar biasa. Memeluk anak-anak ketika mau tidur, itu juga efeknya luar biasa. Kalau memang bapak ibu mengatakan tidur di khusus di sini, anakku anak-anakku hari ini hebat luar biasa. Jadi antara dia sadar dan tidak sadar itu dibisikkan sugesti yang bagus, dan itulah yang akan terdoktrin di pagi hari. Nah, kalau anak-anak biasanya dibangunkan, bapaknya prepare, bilang kamu boleh main, kamu boleh pakai HP ketika jam sekian sampai jam sekian. Sepakati dengan anak-anak. Di luar jam itu nggak boleh. Kalau
nanti jam 9 malam harus tidur. Kalau masih ada kerjaan lain, ya setelah anaknya tidur kok bangun, baru bekerja lagi. Jangan setel TV, nggak boleh, harus konsekuen ya. Itu tadi yang saya bilang, kalau generasi saya, generasinya bapak ibu, beda sama anak zaman. Loh kenapa kok aku nggak boleh nonton TV, tapi ayah sama bunda nggak boleh nonton TV? Itu akan dipertanyakan. Cilik kau lah. Jangan manjat, nanti jatuh. Kalau ini, biarkan aja. Kalau dia sudah nggak bisa dikasih tahu, biarkan dia jatuh supaya dia bisa belajar berdiri, tahu rasanya sakit. Kalau nggak begitu kan, anak sekarang itu perlu pembuktian, nggak hanya sekedar balik lagi. Kalau kalau bulinya buli verbal, hanya kata-kata, karena nggak ada lukanya. Laporannya gimana? Bisa, silakan laporan. Nanti visumnya bukan visum et repertum, tapi namanya visum of psikiater. Yang periksa psikolog baru ke psikiater. Silakan nanti diakses di tempat saya. Kantor saya di Jalan Pahlawan 1 nomor 2 Sidoarjo. Seberangnya PDAM, setelah rel kereta, sampingnya Makam Pahlawan, pas kantor warna ungu. Ya, nanti namanya visum of psikiater. Itu nanti akan dilihat sejauh mana dampaknya perkataan, omongan, perlakuan dari teman-teman sekitar atau dari orang-orang yang membuli dia. Itu akan kelihatan hasilnya. Nanti baru bisa ditentukan pasalnya. Kekerasan psikis itu masuk di Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan yang datang ke saya yang sampai bunuh diri, yang kasusnya bully karena apa? Bentuk badannya sama kayak saya, lebih besar malah justru dia masih SMA kelas 1, tingginya segini, dia lebih tinggi dari saya juga, badannya besar. Dia sudah konseling sama psikolog berkali-kali, pakai psikolog dari luar itu sudah datang, tapi tetap tidak sembuh. Maksudnya dia tetap melakukan. Jadi yang mulai barcode, anaknya kalau ngomong barcode hati-hati ya ibu, barcode itu nyayat. Jadi barcode itu pergelangan tangannya di sayap, itu namanya barcode. Itu istilahnya anak zaman sekarang. Terus kalau dia ngomong PTT, nah itu harus cek HP-nya. Karena itu fotonya foto bugil nanti. Ya, hati-hati, betul-betul hati-hati. Punya anak zaman sekarang itu luar biasa banget. Ya, jadi yang ke saya, akhirnya sama psikolog saya ditemukan sama saya. Tak bilang, lah ngapain kamu bunuh diri? Minum Vexan enak memang, sakit kok tenggorokanmu. Sakit, itu sudah sakit kok ulang-ulang. Dan celakanya dia nggak mati gitu. Bunuh diri di sekolah nggak mati sampai 6 kali. Ya Allah. Tak bilang, dari kamu mati loh temanmu senang, temanmu bahagia. Jangan aku kasih senyuman itu ke temanmu. Lihat begini. Buktikan kalau badanmu besar, di otakmu ya besar. Anak-anak seperti ini gak iso dilus-lus. Makanya kan saya bilang, setiap kasus itu kasuistis. Saya nggak bisa berhadapan dengan anak, oh ini sama treatmentnya, nggak bisa. Ada yang perlu dikeplak tanda kutip ya. Ada pun yang dihajar habis-habisan. Nanya saya begitu. Tapi bilang, oh iya, Bobira sudah habis. Bobira ada kenalan orang dalam, sudah punya nomor teleponnya. Begitu itu kan kadang-kadang keselin loh. Tapi kan saya nggak mungkin saya malah gila nih. Kendet. Iya betul. Saya bilang kayak Bu Fira nih. Bu Fira ini dibully mulai SD sampai detik ini ya dibully. Tapi apa? Apa yang nggak bilang? Kamu bilang apa? Aku lo perlu dibilang gendut kan? Memang kamu gendut apa enggak? Iya lah ya. Ngapain marah? Lah kalau kamu dibilang kurus malah teman kan nggak jujur. Aku nih dia bilang senyum, bisa ketawa. Gak usah sakit hati bilang aja. Kenapa? Iri ya lo. Kasih gendut kayak gitu kan? Gak apa-apa tak boleh tak balas. Yuk gak apa-apa. Itu kadang hal-hal
gini ya. Kalau saya dulu, bapak sama ibu, sama mami saya ngajarnya, kalau kamu dibikin nangis, jangan pulang, balas. Saya ajar betul. Tapi kalau saya dia saya nggak berani ya, bu ngomong seperti ini saya nggak berani terus. Nanti bahaya. Jadi kalau ngomong ke anak-anak, bilang, Kak, Dek, kalau ada yang temenmu jahil, ya, nggak usah bilang ke teman-temanmu, atasi sendiri. Kalau bisa sebisa mungkin tidak pakai kekerasan. Kalau mau pakai kekerasan sama aja sama temenmu. Bilang, nggak boleh, kata bundaku itu nggak boleh. Nanti coba deh, ibunya ya di sini. Coba deh saya ketemu sama anak. Saya bilang, Bu Fira bilang nggak boleh, nggak baik begitu. Kalau bully temen itu nggak baik. Pak Ustadz kan juga ngajarin gitu. Nah, hal-hal yang semacam itu ditanamkan baik ke anak-anak. Kalau saya dulu ya tak ajar betul gelut sama saya. Saya tuh dipanggil BK sudah nggak itu. Nah, itu tadi akhirnya bilang makan nggak itu kamera ribut kayak. Daniel aku makan kok bayangin. Daniel kok bilang aku tambah koyo opo. Hal-hal yang semacam itu loh dia itu loh nggak paham. Boleh tak Bu Fira diomongin? Ya boleh. Karena kamu bilang kamu loh kamu ya bukti no. Saya ya Bu Fira ini ranking mulai kelas 6 Bu Fira itu udah pernah sekolah minta orang tua. Bu Fira itu beasiswa mulai kelas 6 sampai lulus kuliah loh beasiswa terus. Bu Fira itu ya karirnya dimulai dari kelas 1 SD. Buktikan kalau otakmu itu juga luar biasa bahwa kamu punya prestasi. Tuhan itu gak mungkin kasih kamu badan seperti ini kalau gak ada maksud dan tujuan. Lek kamu memang pengen lulus, ya silakan dengan cara yang benar. Jadi anak-anak sekarang itu gak bisa kita ngomong hanya. Makanya kenapa psikolognya mempertemukan dia dengan sayang yang bentuk badannya juga sama. Tapi anak-anak zaman sekarang itu bulinya aneh. Kalau terlalu cantik ya tambah dibully, yang kaya ya tambah dibulinya nggak karuan. Kemarin saya ngisi kekerian, anaknya tuh putih, cuanti kayak boneka Barbie. Tapi nggak ada yang mau jadi temannya dia. Karena apa? Teman-temannya merasa terintimidasi dengan Cantikannya. Karena elek dewe. Makanya dia bilang, kan Beni kan bu jelek, sama cantik sama gak ada yang saya terus bilang, kalau Bu Fira badannya tidak, seandainya Bu Fira badannya sama seperti teman-temannya Bu Fira, Pak Bupati terus pasti ya Pak, Pak Kapolres terus pasti ya Pak, kenal sama Bu Fira. Ketika ada pertemuan sama Pak Bupati Bupatinya bilang, itu loh, Fira itu loh si gendut itu. Bu Fira marah, ya enggak apa memang Bu Fira gendut. Nah, hal-hal yang semacam itulah yang ditanamkan positif ke anak-anak. Melawannya itu cuma pakai kekerasan, tapi pakailah. Ada ancaman hukumannya kalau verbal ada. Masuknya ke kekerasan psikis. Untuk nanti kalau pengen konsul lebih lanjut soal kasus bulinya atau memang nggak bu saya nggak pengen ngelaporin, coba deh di treatment. Bisa nanti kita treatment. Terus cara pendekatannya ke anak-anak bu kalau saya sebagai me time namanya. Banyak yang mempergunakan cara punish and reward, hukuman dan hadiah. Kalau anak-anak dalam 1 bulan tidak melakukan kesalahan sama sekali, ayo kak, ayo dek berenang, ayo ke mall, ayo utol, ke Gading Fajar makan mie ayam atau kemana lah yang di daerah sini yang dekat. Anak-anak itu wes seneng loh dibegitukan. Dan ketika ngobrol sama anakku, posisikan bahwa bapak ibu adalah sebagai teman, tidak menghakimi, tidak menyalahkan. Ya, ketika dia cerita, ayah ini loh, temanku tadi loh ini, makanya aku juga jangan. Nah, dek, nggak boleh ya. Saya kalau membaik kadang-kadang saya ini perlu belajar kata minta tolong, maaf dan terima kasih itu prosesnya 10 tahun.
19 tahun saya hari ini dan 19 tahun yang lalu, Bapak sama Ibu kalau ketemu sama saya ada menemui orang yang sangat berbeda. Perjalanan hidup, waktu, jam terbang itu akan pengaruh. Jadi orang tua itu gak ada sekolahnya, tapi bisa dipelajari. Oke? Posisikan kalau mau ngobrol sama anak, lihat selone anak. Lek anak isi umet sama kegiatannya ini jangan diajak, kamu gak bakal dapat perhatian. Oke? Terus caranya yang apa kalau besok? Ya itu tadi, bikin kontrak belajar sama anak-anak. Kan kamu kan sekolahnya jam sekian. Dan ini ya, biasanya orang tua itu kalau anaknya dibangunkan pagi susah, ada enggak yang begitu? Ya kan kita. Kalau saya dulu disiram sama mami sama bapak saya dulu disiram. Karena itu akhirnya tidak mempan, akhirnya apa? Dibiarkan. Kau mau sekolah kau mau tidak sekolah kau mau bolos itu urusan. Toh sekolah itu untuk kepentingan, bukan untuk kepentingannya mami sama bapak. Orang tua saya ngomongnya begitu. Terus saya coba, ternyata lebih mengena dengan kata karena disiram air itu juga menyakitkan. Kagetnya bukan main. Kalau aku terus aku kesini. Kalau aku ngomong jancuk orang kan itu jangan salah deh. Karena saya ini keluarganya keluarga militer, pendidikannya militer. Kami sama bapak saya pernah tak buat. Ketika mereka tidak bisa sampai detik ini ya. Ketika ada orang yang berdebat sama saya dan tidak bisa mematahkan argumen saya tidak akan pernah minta maaf. Kalau itu saya benar ya. Tapi kalau saya ya maaf ya. Ternyata pendapatmu yang jauh lebih baik. Ternyata yang pendapatnya jauh lebih baik. Dan soal hukuman serahkan anak-anak yang suruh pilih. Misal saya kasih contoh. Saya punya klien, dia bilang, aku gak mau diatur. Aku maunya pokoknya habis maghrib sampai jam 10 malam aku boleh. Gak oleh dilarang. Lek enggak, aku kabur main. Jadi anak ini sudah kabur pergi dari rumah. Setelah 3 bulan duitnya habis, dia balik. Kalau anak kabur dan kembali tidak karena keinginannya sendiri, potensi kaburnya akan jauh lebih besar. Kenapa anak-anak kabur? Karena situasi, suasana rumah itu tidak nyaman. Padahal anak saya juga ya, kita kan baru merasakan setelah umur kita sekian ya, tidur di rumah, istirahat itu adalah hal yang paling menyenangkan dalam hidup saya. Dulu kita masih seusianya anak macam silakan. Nah ini loh ngomong, jadi dia ya wes gak apa-apa, kamu kan ibunya datang ke saya, jadi dia broken home, bapak ibunya cerai, dia diasuh sama ibunya, dia kelas 1 SMA, mulai kabur itu mereka sejak 2 SMP. Akhirnya dia pulang, pokoknya balik nanti kalau ini kabur lagi. Dijual, dia diberikan gelang, ya aku gelang oleh aku, tapi itu kok gelang jual, kabur. Akhirnya di satu titik saya nggak ngerti kenapa dia balik untuk selama-lamanya. Tapi ini tadi, aku gelem oleh, tapi aku gak gelem dilarang. Jadi kalau ngomong sama anak-anak itu ojo ngomong jangannya dulu, jangan. Sampai jam 10 ya, kamu boleh, nggak boleh dilarang, boleh, tak tulis sama Bu. Terus konsekuensinya ketika kamu boleh main mulai jam habis maghrib sampai jam 10, apa yang dikasih ke mamamu, ke ibumu? Sekolah ya. Yang penting itu dituruti dulu aturannya belakangan. Anak-anak itu pasti akan terbentuknya, oh aku boleh. Sekolah, janji ya sekolah. Sekolah, gak boleh bolos. Ya. Kerjakan PR. Ya. Pekerjaan rumah kamu bantu apa enggak? Bantu cuci piring. Ya, berarti kamu cuci piring boleh. Terus yang terakhir syaratnya dari mamamu, kan ibunya tak tanya, ibu kan kalau dia di luar nggak boleh dimatikan HP-nya. Kalau di video call harus diterima. Terus apa lokasinya itu nggak boleh dimatikan. Karena kita bisa nge-track kok anak-anak itu posisinya di mana, itu ada aplikasinya, nanti
dia ini senangnya dolen, berarti yang dihapus adalah dolennya. Kalau anaknya bapak ibu yang jadi cekelan ini tadi HP, berarti yang reward yang harus dihapus adalah HP. Ketika dia berhasil dalam 1 bulan tidak melakukan kesalahan sama sekali, ayo jalan-jalan, ayo berenang sesuai dengan budgetnya bapak sama ibu. Dan itu jadi kalau mereka katakan sudah diomongin jam 9 harus tidur, kalau tidak tidur ketika mereka tidak bisa bangun, sekali-sekali gak usah dibangunkan. Tapi anak-anak zaman sekarang pasti tambah seneng gak gak seneng. Jadi kalau sekali dia telat, katakan dia tidak sekolah, 2 kali tidak sekolah, cabut uang saku. Suruh anak, jadi berikan opsi, jadi gak usah dimates, gak usah. Uang sakunya dihapus, HP-nya diambil. Itu salah satu bentuk hukuman yang paling dahsyat buat anak. Komunikasikan dengan data. Jangan nada tinggi, karena anak-anak kalau sudah di nada tinggi pasti dia dapat. Kuncinya sambil santai, boles-boles. Gitu ya. Jadi ini ya Bapak Ibu. Kenapa kadang kalau kita tengkar itu kan yang semula nadanya segini, terutama karena apa? Lawan kita nadanya jauh lebih tinggi. Ketika saya kemarin, saya diajar service of excellence. Jadi frontliner, jadi orang-orang yang di depan itu kalau ngomong harus datang dan tidak pernah lepas dari mau punya masalah segede gunung. Sama, saya di kantor, saya penyedia layanan, saya di lembaga, saya nggak boleh, walaupun masalah saya seabrek sidang saya nggak kawan-kawan, ketika ada layan, boleh bisa dibahas. Nanti, tapi teman-teman itu sudah paham saya. Ketika saya pulang dari pengadilan, muka saya sudah ada kawan-kawan, gak ada yang berani ngomong sama saya, gak ada yang berani nyapa saya. Karena ketika saya disapa tuh saya diam. Jadi mereka menghindari kalau sudah muka saya tidak kawan-kawan. Tapi kalau saya sudah makan, sudah duduk, makan berbeda, tahu aja saya. Gitu ya, monggo kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Baik, terima kasih Ibu Mira. Bapak Ibu, khususnya yang bertanya tadi, dari kesimpulannya tadi bahwa kita di sini, saya sebagai guru bersama guru-guru yang lain, Bapak Ibu di sini juga sama-sama belajar ya. Saya juga baru tahu, saya juga ibu di rumah. Mungkin sama yang dirasakan sama Bapak Ibu di rumah. Terima kasih Ibu atas pencerahannya tadi. Intinya HP memang, penggunaan HP itu penting, tetapi ada kontrol dari kita sebagai ibu di rumah. Kita juga harus sebagai suri tauladan Bapak Ibu. Kita melarang, kita harus lepas. Kita alihkan kegiatan yang lain. Selanjutnya untuk prepare dari pertanyaan Bapak tadi, dari jawaban Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bapak Ibu guru di sini. Seorang guru itu kan pekerjaan juga profesional. Yang saya tanyakan, kita sebagai profesional. Jadi permasalahan anak di rumah sampai di sekolah sampai di rumah itu kan guru juga harus mendampingi anak-anak itu. Yang saya tanyakan, sampai seberapa sih pendampingan guru untuk anak-anak ini? Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi masih pakai baju sekolah. Akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka ya sekolah kegeret-geret. Jadi kalau bisa saya saran, mulai hari ini ada nggak ya? Kalau di luar negeri, kalau di luar negeri itu ada gambar. Mau handshake, salaman, peluk, ya, atau off. Kalau di sini kalau peluk rasanya agak riskan. Coba deh di pintu, anak-anak kalau mau masuk kan baris dulu tuh. Nah, di depan kasih gambar senyum, murung, ya, sama yang
Dakar. Jadi bapak sama ibu itu tahu situasinya anak-anak ketika datang ke sekolah. Nah, setelah dia tunjuk dia kondisi moodnya seperti apa, nah, itu baru nanti bapak ibu bisa itu bisa diterapkan. Kalau mau ini, jadi setelah dia tunjuk kondisi kamu hari ini apa, dia tunjuk gambar yang senyum, berarti dia bahagia. Kalau dia ini, jadi selesai ada interaksi fisik, gitu ya. Dan bapak ibu, saran saya, ketika ada permasalahan anak-anak, terutama di sekolah, itu ketika ada orang tua yang datang laporan langsung direspon. Supaya apa? Supaya nggak ke mana-mana, ya, langsung direspon. Berbahagialah, bersyukurlah karena orang tua sudah mau laporan. Tapi jadi orang tua juga gitu, ojo dikit-dikit laporan. Anakku dijewer wis. Yang saya tangani kemarin dijewer, dilaporan ke Polres itu saya tuh ayo gemes kok. Saya tuh sampai gini ya, oh yaudah. Oh yaudah dikasih, saya bilang ke gurunya itu jangan ya, mulai sekarang nggak usah deh berkontak fisik dengan anak itu, jangan. Minimalisir. Guys, sudah ibu, bapak ibu gurunya capek di sekolah ngurusin anak segitu banyak, harus urusan sama polisi, aduh apa nih? Jadi kalau ada laporan dari wali murid segera direspon. Kalau perlu kasih tahu ke kita, monggo kita bantu fasilitasi untuk mediasi, diselesaikan. Ojo terus kalau ada saya, oh bahaya, tidak ya. Tujuan kita itu menyelesaikan masalah. Ben opo, ben gak merembet ke mana. Untuk kasusnya ibu, kebetulan kan bukan saya ya, ketemunya sebelum sama Bu Hera, ketemu sama siapa? Oh langsung Bu Hera. Karena kalau sama Bu Hera seharusnya jangan bosan bertanya kalau itu memang terkait anaknya demi kebaikan, ya? Gitu ya? Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada Ibu narasumber Ibu Vira. Akan saya sebutkan sedikit yang disampaikan oleh Ibu narasumber kita pada minggu ini. Yang pertama, pola asuh orang tua Bapak Ibu bukan hanya terletak pada ayah, tetapi pada ibu. Di rumah, di sekolah, di masyarakat kita perlu adanya kontrol. Kekerasan pada anak adalah salah satunya adalah tindakan kekerasan secara fisik, penganiayaan emosional, dan pengabaian anak. Jadi kata yang terakhir adalah pengabaian anak. Bapak Ibu, pengaruh anak itu bukan hanya dari rumah, bukan hanya dari lingkungan sekolah, bisa dari lingkungan yang diperoleh dari anak-anak di lingkungan masyarakat karena kita mengabaikan anak-anak kita. Mohon untuk selanjutnya, tolong sesibuk apapun kita harus selalu mengawasi, memperhatikannya, jangan sampai mengabaikan. Karena kalau kita sudah mengabaikan, otomatis kita sudah termasuk kekerasan kepada anak. Kemudian dari penjelasan Ibu narasumber tadi ada beberapa kekerasan, yang pertama fisik, psikis, seksual, dan sosial. Ada beberapa cara untuk menanggulangi adanya kekerasan. Yang pertama adalah cek berkala HP, kemudian ada kecurigaan dari orang tua atau dari guru. Anak cerita kita biarkan sesuai dengan versinya, sesuai dengan moodnya, sesuai dengan umurnya. Kemudian bagaimana cara ngomong kita harus kita sesuaikan. Selanjutnya ada posisi kita sebagai teman itu penting, ada me time, harus ada komitmen. Kemudian terakhir adalah kontrak belajar di sekolah, kontrak belajar di lingkungan rumah. Kemudian kita seperti yang diutarakan oleh Ibu narasumber, ada semacam cyberbullying, artinya penanggulangannya adalah dengan cara kita mendidik anak dengan cara suri tauladan. Contoh realnya adalah kalau kita melarang anak bermain HP secara terus-menerus, letakkan HP yang kita pegang, anak kencing, kita berdiri, anak-anak akan meniru. Kita pegang HP, anak-anak akan juga meniru. Apalagi kalau kita mengabaikan, apa yang dilakukan anak pasti lari dari rumah. Kita bisa salah di situ. Baik Bapak Ibu hadirin, ini sudah siang. Saya di sini sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih di atas ketersediaan panjenengan
menyempatkan sedikit waktu untuk hadir di acaranya itu penyuluhan anak yang itu mungkin bermanfaat bagi kita semua. Saya di sini sebagai pembawa acara, mungkin dari saya ada salah kata dan kurang sopan, saya ucapkan mohon maaf, mohon maaf berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo Ibu, terima kasih. Nggih. Iya.